Pak Kamsudin, dari mana? Ini jalan-jalan ini Pak, cari Sore-sore. udara segar ini. Panas-panas ini di rumah terlalu panas deh Pak. Ya, sore begini, Pak. Tumben bisa datang ke rumah saya sesore ini. Iya ya Pak, mungkin Ada apa? bosan ya. Eh, Begini Pak, saya kan di sekolah saya ini kan saya merencanakan program kemarin itu ya. Program saya itu kan terkait dengan gerakan Johor berjamaah di sekolah. Jadi maksudnya anak-anak kita itu kita inginnya bahwa sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka yang Islam itu eh, mereka melaksanakan sholat Johor secara berjamaah di sekolah gitu. Selain itu, siswa-siswa kita yang beragama non-Islam, yang Katolik juga kita arahkan mereka untuk doa bersama begitu sebelum pulang sekolah, Pak. Begitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Saya ingat kemarin 3 bulan yang lalu Pak kita sempat berdiskusi bersama ya terkait program yang Pak rencanakan itu. Bagaimana Pak, jalannya sudah bagus atau ada hambatan, tantangan dan hal-hal lain mungkin? Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan tuh Pak. Oh Bagaimana iya, hasil iya. kegiatan seperti apa? Mungkin Pak bisa ceritakan sedikit kegiatan yang sudah berjalan itu. Nah, baik itu, Pak. Jadi kegiatan program yang terkait dengan juhur berjamaah ini alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, kita sudah, alhamdulillah sudah melaksanakan, walaupun belum maksimal, ya, walaupun belum maksimal, tetapi kegiatannya sudah terlihat berjalan, Pak, ya, sudah ya dijalankan ya sehari-hari, dan itu sudah menjadi rutinitas bagi warga sekolah, sehingga eh, apa namanya sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan dan harapannya ke depannya itu menjadi budaya positif di sekolah. Gitu, Pak. Oh iya, berarti kegiatannya sudah lancar, sudah berjalan dan dianggap sebagai suatu kebiasaan. Itu luar biasa sekali, Pak. Sejauh itu ada tantangan atau tidak, Pak? Tentunya dalam menjalankan sebuah program atau sebuah kegiatan tentunya tidak lepas dari tantangan, Pak ya, tidak lepas dari hambatan, tantangan ya. Tantangannya yang pertama itu mungkin masih masih apa namanya datang dari siswa, masih sebagian kecil siswa yang masih acu tak acu, masih masa bodoh apabila kalau sudah waktunya sholat johor mereka mesti dipanggil-panggil, mesti dicari-cari. Nah, ada sebagian siswa semacam itu juga menjadi tantangan mungkin karakter mereka ya. Karakter mereka itu terkait dengan disiplin dalam beribadah. Itu mungkin kurang, mungkin dari rumahnya mungkin belum dibiasakan atau bagaimana sehingga itu juga akan mempengaruhi mereka nanti ketika di lingkungan sekolah, Pak. Sehingga tantangannya dari siswa saja mungkin ya, dari siswa yang yang sebagian mereka mungkin eh, ketika pada saat waktu sholat itu untuk wudhunya itu untuk pergi wudhu itu harus di apa istilahnya ya, harus dicari-cari, harus di apa namanya dari ruang ke ruang itu kita mesti cari mereka baru mereka bisa pergi wudhu dan siapkan diri untuk melaksanakan sholat itu, Pak. Gitu, Pak. Baik, berarti, memang tantangan ada. Sejauh ini tantangan itu Pak selesaikan dan misalkan tadi kan Pak katakan tantangan itu ada, misalnya ada siswa yang masa bodoh, acuh tak acuh dengan waktu ketika Iya, iya. sudah saatnya, guru itu dijalankan, ternyata masih ada siswa yang mungkin dari rumah tidak dibiasakan sehingga mereka, tidak punya, rasa disiplin keagamaannya tidak ada, disiplin imannya tidak ada. Apakah sejauh itu Pak hanya dengan cara mencari-cari mereka dan, ini apa tidak ada cara lain untuk, menyadarkan mereka? Ya, Sejauh ini betul, Pak. mungkin, Pak juga harus memikirkan cara lain selain harus mencari. Karena Iya, itu iya. kalau ketika kita mencari saja, itu tingkat kesadaran mereka malah semakin berkurang. Coba cara lain. Kira-kira, Pak punya cara lain apa yang Pak rencanakan ke depannya sehingga,
anak-anak ini tidak dicari lagi. Betul Pak, baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas panduannya, bahwa ada cara yang dilakukan nanti oleh saya itu. Caranya adalah pertama melakukan pendekatan personal terhadap anak yang ya boleh dikatakan masih acuh ya, masih apatis terkait dengan kedisiplinan beribadah. Nah, itu pertama kita melakukan pendekatan personal terhadap anak tersebut. Kemudian juga ketika pada saat melaksanakan sholat selesai juga kita lakukan kultum, kuliah 7 menit. Berikan pejangan, berikan arahan-arahan, ceramah-ceramah singkat 7 menit itu terkait dengan pentingnya melaksanakan beribadah, pentingnya sholat, pentingnya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, itu juga kita sampaikan sebagai penguatan untuk siswa. Sehingga kedepannya dengan demikian kedepannya juga kita harapkan mereka bisa berubah secara perlahan. Gitu Pak, yang saya lakukan saat ini. Baik, Pak sudah punya strategi yang lain untuk mengatasi tantangan yang Pak temukan ketika menjalankan program itu ya Pak. Saya melihat ini program sudah berjalan dengan baik sejauh penjelasan Pak tadi. Terus satu hal yang mau saya tanyakan lagi yaitu terkait waktu ketika sudah menyelesaikan sholat zuhur, kita ditambah lagi dengan waktu untuk kultum. Apakah itu tidak terganggu aktivitas pembelajarannya atau memang sudah disediakan waktu khusus untuk hal itu dilaksanakan? Baik Pak, terkait dengan sholat selepas sholat zuhur, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur bersama di sekolah itu jam kita sudah tidak ada lagi Pak. Secara jadwalnya, secara rosternya, schedule-nya kita setelah sholat dan pulang. Kita pulang karena jadwalnya kita apa namanya kita majukan sehingga pada saat setelah pelaksanaan sholat itu kita langsung pulang ke rumah masing-masing karena setelah selesai mendengar ceramah. Begitupun dengan teman-teman dari agama Katolik juga sama. Habis itu Angelus habis langsung dipulangkan. Semua kita pulang. Begitu Pak, karena jadwalnya kita sudah sesuaikan. Dari kurikulumnya sudah menyesuaikan jadwal itu. Jadi, Luar biasa sekali Pak, sangat luar biasa. Baik, terus kira-kira sudah ketika semuanya sudah berjalan dengan baik ini, apa rencana Pak ke depannya? Kira-kira mungkin ada rencana lain meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi atau menambah satu kegiatan lagi setelah kultum atau apa? Mungkin ada rencana lain dari Bapak? jadi rencananya kegiatan kedepannya itu di samping itu pembiasaan anak-anak sholat juga kedepannya juga untuk kultumnya bukan hanya dari guru. Direncanakan bahwa untuk kultumnya juga sebagai pembiasaan untuk membiasakan anak-anak mempunyai mental berani itu juga kita siapkan siswa juga ya kita jadwalkan siswanya juga nanti siapa yang jadi kultum dulu misalnya jadwalkan misalnya dalam sepekan itu hari ini misalnya dari kelas apa dulu perwakilannya dan jadi siswa juga nanti kita apa namanya ya kita fasilitasi mereka untuk bisa apa mengembangkan dirinya ya dalam hal ini mengembangkan keberanian mereka mental mereka untuk menyampaikan kultum atau pidato singkat di depan teman-temannya begitu teman-temannya. Nah itu rencana kedepannya Pak. Jadi bukan hanya guru saja yang mendominasi, guru saja yang apa namanya memberikan kultum, tetapi siswa juga kita libatkan mereka untuk berbagi apa istilahnya ya, untuk menjadi uh, penceramah pada saat setelah selesai sholat itu. Dan temanya nanti sudah dipilih sebelum apa namanya sebelum pelaksanaan sholat temanya sudah dipilih dan sudah disampaikan kepada siswa yang akan membawakan kultum itu Pak. Mungkin itu Pak rencana ke depannya. Baik, terima kasih. Berarti ini bukan rencana perbaikan, tetapi rencana pengembangan ya Pak ya? Ya, Luar ya. biasa sekali, ya luar biasa. Uh, Terus untuk rencana pengembangannya sendiri ini Bapak akan bekerja sama dengan siapa kira-kira?
Masih tetap Ya, dengan yang kemarin ya, tentu. atau mau dengan orang lain lagi? Ya, tentunya semua stakeholder sekolah yang ada, Pak ya, semua komponen-komponen yang ada di sekolah, mulai dari guru, pegawai, staf tata usaha, keamanan, satpam, semuanya kita kerjasama. Dan itu kan sebelumnya kita sudah sosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada bahwa di sekolah punya program ini. Setelah setelah jam akhir pembelajaran itu kita melaksanakan sholat secara berjamaah bagi yang Muslim, dan yang Katolik mereka melaksanakan doa bersama juga di ruang tersendiri begitu. Jadi Baik, itu ya, itu yang ya. Pak, mungkin, saya batasi waktu, Pak, kunjungan Pak ini, tapi saya masih punya beberapa pertanyaan. Nanti kita jawab, Pak jawab sederhana mungkin ya, Pak. Terkait perencanaan, rencana pengembangan ini, kapan ya kira-kira akan Pak mulai laksanakan? Karena ini pengembangan ya, Pak, bukan rencana perbaikan atau rencana awal, tapi ini rencana pengembangan. Kira-kira kapan Pak bisa laksanakan? Untuk pelaksanaan yang kedepannya ini mungkin di awal apa ya, di awal Januari, Pak ya, kalau tidak salah di awal Januari ini kita masuk pada semester genap, semester genap tahun pelajaran ini, itu kita akan eksekusi program ini, Pak. Eksekusi. Baik, terima kasih, Pak. Nampak bahagia sekali, Pak, senang sekali ya, programnya sudah berjalan dengan baik. Eee, Kira-kira, pertemuan kita sore ini menurut Pak, ada hal yang baik yang Pak terima apa kira-kira? Alhamdulillah, Pak ya, saya bersyukur senang sekali ketemu dengan Pak Gap, bisa kita sharing bersama banyak masukan-masukan yang Pak berikan kepada saya untuk keberlangsungan program di sekolah saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak, senang berjumpa dengan Bapak sehingga kita bisa saling ya menerima masukan ya, masukan-masukan yang positif untuk kepentingan pengembangan sekolah saya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya terima kasih kepada Bapak. Baik, baik, sebelum saya mengakhiri, bincang-bincang sore kita yang santai ini, kira-kira, Pak bisa, eee, me me menceritakan ke saya, apa saja yang Pak dapatkan dari saya hari ini? Itu sebagai kesimpulan dari, percakapan kita yang santai ini, Pak tolong menceritakan kembali apa yang Pak dapatkan dari saya. Baik, Pak. Jadi setelah kita ngobrol tadi ya, ya mungkin sekitar berapa menitan lah, cukup lama ya, Pak ya. Jadi banyak hal yang sudah saya dapatkan ya terkait dengan pengembangan keberlanjutan program saya ini ya. Banyak hal yang saya dapatkan, terutama tadi dari masukan-masukan Pak terkait dengan strategi pengembangan ke depannya seperti apa. Nah, itu banyak hal yang saya dapatkan. Kemudian juga apa yang menjadi tantangan juga sudah ada strategi-strategi yang disiapkan, itu yang luar biasa masukan Pak ya. Jadi saya juga Iya ya. berterima kasih atas banyak hal yang sudah disampaikan pada saya tadi. Terima kasih, Pak. Oke Pak Kamsudin, terima kasih sudah mau berkunjung ke rumah saya. Kebetulan ibu saya juga ada keluar, jadi kita tidak sempat ngopi ya Pak. Tapi, Siap, lumayan siap. hari ini banyak hal baik yang saya dapatkan dari Pak. Begitu juga Pak, terima kasih atas kunjungannya. Sampai ketemu di lain waktu Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak.